Selamat malam, para pencari kebenaran yang tersembunyi di balik kabut waktu. Saya adalah Archivist of Nusantara Dread. Malam ini, arsip kita akan terbuka pada sebuah koordinat di Jawa Tengah, tepatnya di kilometer 55 Jalan Raya Jogja Solo. Di sana, sebuah monumen kolonial berdiri dengan angkuh. Pabrik gula Gondang Winangoen. Pernahkah Anda melintasinya saat tengah malam dan merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari angin, melainkan dari pori-pori tembok tua yang berlumut? Bayangkan sebuah struktur raksasa yang dibangun pada tahun 1860 oleh N.V. Klatenske Kultur Maatskappij. Di era itu, gula adalah emas putih, dan Jawa adalah lumbung yang diperas habis oleh tangan-tangan dingin Den Haag. Namun, di balik deru mesin uap buatan Prancis tahun 1884 yang masih tersisa di sana, tersimpan sebuah kronologi kelam yang melibatkan darah, keringat, dan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar industri kolonial. Akar sejarah Gondang Winangoen bermula dari ambisi ekonomi liberal Belanda. Setelah berakhirnya sistem tanam paksa, perusahaan swasta mulai masuk dan mengeksploitasi tanah Klaten yang subur. Ribuan hektar lahan tebu membentang, memaksa para petani lokal menjadi buruh di tanah mereka sendiri. Namun, industri ini tidak hanya digerakkan oleh batu bara dan uap. Ada sebuah keyakinan tak tertulis di kalangan pengelola masa itu, bahwa mesin-mesin raksasa ini memiliki jiwa yang haus akan penghormatan. Inilah awal mula eskalasi mitos yang menyelimuti pabrik ini selama lebih dari 1,5 abad. Setiap tahun, sebelum musim giling dimulai, sebuah ritual bernama cembengan digelar. Secara kasat mata, ini adalah pesta rakyat, sebuah pernikahan simbolis antara dua batang tebu yang disebut manten tebu. Namun dalam catatan okultisme Nusantara, cembengan seringkali dianggap sebagai topeng bagi sesuatu yang lebih mengerikan. Rumor yang beredar di kalangan pekerja turun-temurun menyebutkan adanya tumbal pengantin. Konon, di masa lalu, demi kelancaran roda gigi raksasa yang sering macet secara misterius, sepasang pengantin manusia sungguhan pernah dikorbankan ke dalam mesin penggilingan hidup-hidup. Suara jeritan mereka diyakini masih bergema di antara derit besi tua saat malam mencapai puncaknya. Eskalasi mistis ini semakin memuncak saat pendudukan Jepang pada 1942 sampai 1945. Pabrik ini bukan lagi sekedar tempat produksi, melainkan saksi bisu introgasi dan penderitaan. Energi traumatis dari masa itu mengkristal, menciptakan manifestasi yang kini sering ditemui oleh para pengunjung Museum Gula Jawa Tengah. Ada sosok Nyai Denok atau Nyai Sekar Kencana, entitas berwujud ular berkepala wanita yang diyakini menjaga cerobong asap raksasa pabrik. Cerobong ini bukan sekedar saluran pembuangan jelaga, melainkan sebuah gerbang dimensi yang menarik entitas-entitas dari masa lalu untuk tetap tinggal. Salah satu tragedi ikonik yang tercatat dalam ingatan kolektif warga adalah kecelakaan kerja yang tak masuk akal. Di stasiun penggilingan, beberapa operator mesin pernah ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang seolah terhisap oleh mesin, meskipun mesin dalam keadaan mati. Saksi mata sering mendengar suara langkah kaki serdadu Belanda yang berbaris di lorong-lorong gelap, atau penampakan noni Belanda yang menangis di balkon rumah dinas administratur. Mengapa mereka tidak pernah pergi? Secara teoretis, Gondang Winangoen adalah sebuah locus terribilis, lokasi yang menyimpan residu emosional sangat kuat. Ektoplasma dari penderitaan buruh paksa, ketakutan korban kecelakaan, dan energi dari ritual tumbal telah menyatu dengan molekul besi dan batu bata pabrik. Meskipun pabrik ini secara resmi berhenti beroperasi pada tahun 2017, mesin gaib di dalamnya tampaknya tidak pernah benar-benar mati. Ia terus berputar, mengonsumsi rasa takut setiap orang yang berani mengusik keheningannya.
kini, saat Anda melihat cerobong asap itu dari kejauhan, tanyakan pada diri Anda, apakah asap yang pernah keluar dari sana benar-benar hanya sisa pembakaran tebu, ataukah itu adalah nafas dari ribuan jiwa yang terjebak dalam manisnya gula yang berlumur darah? Sejarah tidak pernah benar-benar terkubur. Ia hanya menunggu di bawah bayang-bayang besi tua Gondang Winangoen. Hati-hati, karena di pabrik ini, dinding tidak hanya memiliki telinga, tapi juga memiliki ingatan yang lapar. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.